kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Karena sekian banyak umat manusia di sekitaran kita, ada yang tidak punya kesempatan, ada yang disebabkan karena sakit, dan mudah-mudahan kalau karena sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Dan karena kalau umpamanya dia tidak bisa bergerak dari rumahnya karena hatinya tidak tertutup, mudah-mudahan untuk berikutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu hidayah agar saudara-saudara kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dan salawat dan salam tidak besar-besarnya juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejadian hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Yang kadang-kadang kita dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan sehingga kita bisa lupa diri. Untuk itu, kepada kita jemaah seluruhnya, kita harus tetap mawas diri dan tahu diri dengan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan ilmu Al-Quran itu, maka kita jangan salah memakainya. Dengan salawat yang kita sampaikan yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita diberikan nanti syafaat yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dari tempat ini berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh jemaah umat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti bisa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Jumat yang berbahagia ini wajib mengambil judul yaitu muhasabah diri, karena tanpa terasa ini sudah terhubung tahun dari 2025 Masehi. Hari berganti hari, menjadi minggu, menjadi bulan dan tahun, dan akhirnya kita sampai terasa ada yang sudah berusia 10, 15, 25, 60, bahkan yang ada yang sudah dapat bonus melebihi dari usia Rasulullah. Di tengah kesibukan kita itu, dari mimbar ini kita akan mengajak kita secara bersama-sama untuk introspeksi diri. Sejauh mana perbaikan yang sudah kita lakukan? Karena kalau kita sama kualitas iman kita tahun ini sama tahun lalu, berarti kita berubah. Harus lebih baik lagi. Makanya kita siang hari ini kita mengambil khutbah kita yaitu tentang muhasabah diri. Kita beranjak dari surah yang ke-59, surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang hendak kamu lakukan besok, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha baik, Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kata takwa ini di dalam Al-Quran berulang-ulang sampai 258 kali. Sebegitu pentingnya, sebegitu sayangnya Allah mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai di setiap khutbah apapun, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah sholat gerhana, itu wasiat takwa itu wajib kita lakukan. Sebegitu pentingnya dan sebegitu sayangnya Allah kepada kita. Kalau takwa barangkali itu sudah menjadi materi umum bagi kita, yaitu kita secara umum takwa itu adalah kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang kita di dalam hidup ini tahu sifat-sifat wajib Allah, tahu sifat-sifat mustahil Allah, tahu sifat-sifat jaiz bagi Allah, tahu sifat-sifat Nabi ataupun sifat mustahil bagi Nabi yang dirangkum di dalam ilmu tauhid,
Aqaidul Khamsin, akidah yang 50. Akan tetapi pengaplikasian di dalam kehidupan kita sangat sedikit yang tahu tentang kehadiran Allah di dalam diri kita. Memang kita tahu secara materi, akan tetapi secara bukti nyata, kalau kita menemukan uang atau barang apapun, kita tidak melihat Allah, tapi kita melihat orang yang di sekitar kita. Ada nggak orang kira-kira? Ada nggak kira-kira? Tapi kalau takwa itu melekat di dalam diri kita, itu bukan hakku, juga berhak Tuhan. Makanya di dalam kehidupan ini, takwa adalah tujuan agama kita yang paling tinggi. Kalau takwa ini sudah melekat di dalam kehidupan kita, sudah melekat di dalam hati kita, jabatan apapun yang disampaikan kepada kita itu, kita akan menjadi sebuah musibah bagi kita. Bukan kita malah rebutan untuk mendapatkan jabatan itu. Abu Bakar dulu ketika itu diangkat menjadi khalifah, menolak Umar, Utsman, Ali. Tidak ada yang kampanye mati-matian sampai jual tanah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu setelah presiden zaman sekarang. Tapi di masa itu khalifah yang keempat itu menolak jabatan yang diberikan itu. Akan tetapi karena dorongan masyarakat yang begitu kuat, maka khalifah yang keempat itu menerima amanah. Karena begitu terlenanya isi jabatan itu. Jabatan yang paling itu saja banyak potensi untuk penyimpangan. Kalau kita tidak memiliki benteng yang kuat, bisa menyelewengkan amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Makanya takwa ini sangat penting untuk dilekatkan dalam diri kita. Dari mana kita mulainya? Ada 3 fondasi yang harus kita. Lalu yang pertama adalah iman. Iman ini dasarnya. Kalau iman secara bahasa, percaya. Percaya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara istilahnya tasdiq bil qalbi wa taqrir bil lisan wa amal bil arkan. Kita benarkan di dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yang di dalam kehidupan sehari-hari. Iman tidak hanya di dalam hati. Iman mentransfer sampai ke perkataan kita. Dari perkataan itu lalu muncullah sebuah perilaku yang baik. Itulah arti iman. Dan setelah iman baru kita menuju kepada Islam. Islam itu yang mana? Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang berdasarkan Quran hadis. Dengan rukun Islam, bunyian Islam ala khamsin. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima yaitu haji. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat salat, salat itu bukan hanya sekedar salat, tapi salat itu adalah muhratul mukmin. Kita mau berbicara kepada Allah melalui salat. Bukan hanya sekedar baca doa kita, doa baca Al-Fatihah, baca surat kita. Kalau tuntunan dari agama kita, kalau kita sudah rajin sholat, orangnya pasti disiplin. Kalau dia sudah rajin sholat, dia akan memberikan keselamatan kepada siapapun. Jangankan kepada manusia, kepada alam sekitar pun dia akan memberikan keselamatan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah sholat baru kita berpuasa. Puasa itu diharapkan akan timbul rasa empati bagi kita umat Islam. Tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Setelah itu kita sebutkan di dalam kehidupan, maka kita akan disuruh berzakat. Yaitu setelah timbul rasa empati, maka kita diminta untuk berbagi secara sosial. Dan kalau itu tidak bisa kita lalui, maka diharapkan kita naik haji. Bagi yang mampu, bagi yang haji, dia akan melihat begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu banyak ras yang dibuat oleh Allah, tanpa ada yang serupa. Begitu besar Ka'bah, adapun alat yang dilewati yang menuju Makkatul Mukarramah seharusnya bukan dari haji, bukan menjadi orang yang sombong, akan tetapi menjadi tahu diri seberapa besar dirinya. Man arafa nafsah, wa man arafa nafsah arafa. Dia akan tahu ternyata dirinya itu memang benar-benar kecil. Di kampung bisa lagi kita orang hebat, tapi setelah sampai di sana segitu banyaknya manusia, jutaan manusia, baru kita rasakan, oh ternyata ini adalah kecil. Sampai di tanah air itu nilai Islam akan disebarkan. Dia akan menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak akan sombong. Lalu terciptalah dia menjadi ihsan. Ihsan itu adalah antaqullah ta'ala wa illam tarau fa innaka yarah. Ihsan adalah level yang ketiga tadi. Islam, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa? Kita menyembah Allah itu seolah-olah nampak. Kalau kita tidak nampak Allah itu pasti nampak kita. Itulah yang harus dihadirkan di dalam kehidupan kita. Kalau tiba-tiba ini melekat di dalam kepribadian kita, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau insan fakir. Kita akan takut akan kematian Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, melalui khutbah ini kita berpesan agar yang tiga pilar ini agar tetap kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini, yakni iman, Islam, dan ihsan. Barangkali kita berkaca dengan kejadian yang terjadi di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara dan Aceh sekitar tanggal 25 November, yaitu banjir bandang. Itu bukan Islam, bukan takdir, tapi itu sudah dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Sehari pasal pribadi melalui pribadi sebab ayatnya. Itu bukan mutlak. Jangan kita langsung menyalahkan Allah. Akan tetapi semua itu bencana itu disebabkan karena kesalahan kita. Siapa aja? Ya kita semua. Termasuk para pejabat, termasuk juga diri kita sebagai masyarakat. Barangkali kalau kesalahan kita di masyarakat di mana? Ini kesalahan kita ternyata tampaknya. Waktu ini dulu ada yang ngasih apel, ada yang ngasih beras. Lalu kita di kota ini suaranya. Begitulah yang mencurigakan yang memberikan izin penyebabkan itu. Itulah kesalahan kita. Karena kesalahan itu lalu dampaknya sampai ribuan orang yang meninggal. Disebabkan karena pejabat yang kita pilih tidak bertakwa kepada Allah. Lalu dia tak takut. Dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Padahal hutan itu sendiri besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hutan itu memproduksi oksigen bagi kita. Kalau tanpa oksigen kita tidak bisa hidup juga. Hutan itu menunjukkan lingkungan sekitar kita. Hutan itu menjadi paru-paru di dalam kehidupan kita. Seandainya kehidupan ini tidak dipenuhi hutan, kayaknya kita sesak nafas secara keseluruhan. Itulah barangkali yang tidak dipikirkan sama penebang-penebang liar atau ideologi. Kalau ketakwaan itu sudah melekat di dalam dirinya, bukan hanya menebang yang harus dilakukan, tapi kita harus bergerak bersama untuk menanam pohon secara bersama-sama. Kita lupa diri. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk merusak, akan tetapi untuk menjaga sebagai khalifah yang diceritakan di dalam Al-Baqarah ayat 28. Ini jahil itu benar khalifah. Khalifah itu pemimpin, penjaga, pelestari, bukan perusak. Dengan menebang pohon satu pohon saja kita sudah melanggar ajaran agama yaitu khalifah yang diamanatkan kepada kita. Dulu dipertanyakan sama Iblis, ada soal majlis sedih, apakah kamu Allah akan menciptakan orang yang merusak di bumi? Enggak, kita tahu.
Karena di dalam